Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika kelas 4 SD. Pada kali ini di pembelajaran matematika kita akan belajar bersama tentang materi membandingkan dan mengurutkan pecahan. Ya, seperti di pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal tentang cara menyederhanakan pecahan dan juga kita sudah mengenal tentang jenis-jenis pecahan. Oke, di kali ini kita akan mencoba belajar tentang cara membandingkan dan mengurutkan pecahan. Oke, kita langsung saja ke materi. Nah, membandingkan dan mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah membandingkan dan mengurutkan pecahan yang memiliki penyebut sama. Nah, kita sudah mengenal apa itu pecahan, lalu kita juga sudah mengenal pada pecahan itu ada yang disebut pembilang dan ada yang disebut penyebut. Nah, kalau kita sudah mengenal pembilang dan penyebut, kita akan mencoba untuk membandingkan dan mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Oke. Di sini kita akan lihat ada contoh soal cerita atau suatu permasalahan. Di sini kita baca bersama. Sebuah kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Dodi mendapatkan 1/4 bagian, sedangkan Dimas mendapatkan 3/4 bagian. Siapakah yang mendapatkan potongan lebih besar? Ayo, ada yang tahu? Siapa yang mendapatkan potongan kue lebih besar? Apakah Dodi atau Dimas? Oke, kita lihat. Untuk mengetahui jawabannya, kita bisa mengikuti atau menghitung prosesnya. Nah, tadi kuenya sebuah kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, ini dipotong menjadi 4. Lalu, tadi siapa yang mendapatkan bagian pertama? Yaitu Dodi. Nih, gambarnya seperti ini. Karena dia mendapat 1/4 bagian, berarti kue itu dibagi 4, lalu yang bagian Dodi ini berwarna merah, yang diarsir atau berwarna merah. Jadi Dodi itu 1/4 bagian. Lalu anak berikutnya tadi dalam soal ada juga anak berikutnya yaitu Dimas. Dimas mendapatkan 3/4 bagian. Jadi ini yang diwarnai merah ini bagian yang didapatkan oleh Dimas. Lalu tadi yang ditanyakan, siapa yang mendapat bagian paling besar? Oke, dari gambar ini sudah kelihatan siapa yang lebih besar? Nah, kalian sudah tahu kan jawabannya? Oke, kita lanjut ke prosesnya. Apakah betul? Jawaban masing-masing. Silahkan tentukan dulu. Menurut kalian siapa yang paling besar? Nah, untuk penyelesaian kita lihat di sini tadi ini bagiannya Dodi itu 1/4. Lalu berikutnya bagian Dimas 3/4. Nah, kita akan bandingkan bagian siapa yang paling besar.
yaitu bagian Dimas. Lihat, ini kalau Dodi hanya mendapat 1 potong dari semua bagian kue. Sedangkan Dimas mendapatkan 3 potong dari 4 bagian itu. Jadi yang lebih besar bagiannya adalah Dimas. Nah, ini. Jadi yang mendapatkan bagian lebih besar adalah Dimas, yaitu 3/4 bagian. Gampang kan? Dengan melihat gambar ini, kita bisa mengetahui bahwa bagian yang paling besar yaitu didapatkan oleh Dimas. Nah, dari soal itu kita bisa menentukan bahwa 1/4 dengan 3/4 itu yang lebih besar adalah 3/4, ya, miliknya Dimas. Oke, mengerti? Nah, ini sekarang ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini ada gambar seperti ini. Anggap saja ini adalah coklat. Nah, dari gambar ini, coba yang bagian berwarna kuning, ada berapa bagian? Ada yang tahu? Berapa coba? Sudah kan kita menentukan pecahan berdasarkan gambar. Nah, bagiannya adalah 5/8. Karena yang diwarnai ini, yang berwarna kuning ada 5. Dari semuanya itu ada 8. Berarti 5/8 bagian. Lalu sekarang gambar yang kedua. Ini ada berapa bagian? Lihat, yang diwarnai berapa, lalu semuanya berapa. Nah, yang diwarnai di sini ada 3. Berarti menjadi penyebut yang diwarnai itu. Bagian yang diarsir itu adalah pembilang, maaf. Pembilang, dan semuanya dari semua bagian itu adalah penyebut. Jadi penyebutnya 8. Nah, berarti ini gambar 1 dan gambar 2 merupakan gambaran dari bilangan pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. Ini ada 8 bagian semuanya, lalu yang ini juga 8 bagian. Hanya yang membedakan adalah bagian yang didapat. Kalau yang pertama ini 5 yang diwarnainya, lalu yang bagian kedua ada 3. Jadi yang pertama itu menunjukkan pecahan 5/8 dan yang kedua adalah 3/8. Nah, lalu pertanyaannya, jika kita mau membandingkan 5/8 dan 3/8, apakah 5/8 ini lebih besar atau lebih kecil atau lebih sedikit daripada 3/8? Ada yang tahu jawabannya? Mari kita hitung bersama. Jadi yang paling banyak bagiannya adalah gambar pertama, yaitu 5/8. Lihat, bagiannya lebih banyak. Yang ini ada 5, sedangkan ini ada 3. Jadi yang lebih banyak ada 5/8. Gampang kan untuk membandingkan dua pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. Nah, jadi 5/8 lebih besar daripada 3/8. Jadi 5/8 itu lebih dari 3/8, lebih besar ya, atau lebih banyak. Nah, itu kalau kita menentukan perbandingan dua pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Gampang kan? Kita hanya tinggal melihat dari bagian yang dipilih atau melihat dari pembilangnya. Kalau pembilangnya besar, lebih besar, berarti dia itu merupakan pecahan yang lebih besar. Kalau pembilangnya kecil, berarti lebih kecil. Itu kalau pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Jadi tinggal kita lihat pembilangnya saja. Oke, mengerti semuanya? Bisa kan cara membandingkan
dua pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Nah, jadi kesimpulan dari yang tadi kita pelajari, untuk membandingkan pecahan berpenyebut sama, perhatikan pembilang dari kedua pecahan tersebut. Pecahan yang bernilai lebih besar mempunyai pembilang dengan nilai yang lebih besar. Kita hanya tinggal melihat pembilangnya. Jadi pembilang lebih besar, berarti itu nilainya juga lebih besar. Gampang kan? Oke, dari yang pertama itu membandingkan pembilang dan penyebut pembilang dari pecahan yang dibandingkan, itu yang memiliki penyebut yang sama. Sangat mudah kan? Oke, berikutnya kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara mengurutkan pecahan yang memiliki penyebut sama? Nah, tentunya kalau kita sudah bisa membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, kita akan lebih mudah untuk mengurutkan pecahan itu dari yang lebih besar atau dari yang paling kecil. Oke, berikut ada contoh. Nah, mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Kalau tadi membandingkan, sekarang mengurutkan. Berarti kita harus mengurutkan sesuai perintahnya. Oke. Nah, cara mengurutkan pecahan berpenyebut sama adalah dengan mengurutkan pembilang pecahan tersebut dari nilai terkecil sampai nilai terbesar atau sebaliknya. Jadi kita tinggal melihat pembilangnya, kita urutkan sesuai dengan perintahnya. Oke, berikut ada contoh. Contoh yang pertama. Di sini ada perintah urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Ingat, perintahnya yang terkecil. Oke. Nah, ini ada contoh soalnya. Ada 4 pecahan. Yang pertama 2/4, lalu 1/4, lalu 4/4, lalu 3/4. Nah, keempat pecahan ini mempunyai penyebut yang sama, yaitu penyebutnya adalah 4. Hanya pembilangnya yang berbeda. Nah, tugas kita adalah mengurutkan dari yang terkecil. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mengurutkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, kita hanya tinggal melihat dari angka pembilangnya. Karena ini diperintahkan untuk mengurutkan dari yang terkecil, berarti kita mulai dari pembilangnya yang paling kecil. Dan ini hanya berlaku jika penyebutnya sama. Oke, kita hitung. Kita lihat. Kita mulai dari yang paling kecil berapa ini? Ya, betul. Yang paling kecil adalah pembilangnya 1. Berarti 1/4. Lalu setelah 1/4, 2/4, lalu 3/4, dan 4/4. Ya, sangat mudah ya, tinggal melihat pembilangnya. 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Jadi 1/4 ini yang paling kecil, dan 4/4 itu paling besar. Ini nilainya sama, yaitu 1 ya, utuh. Nah, itu. Lalu berikutnya lagi. Ada contoh lagi nih. Soalnya 3/8, 5/8, 4/8, dan 7/8. Tugasnya sama, mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Oke, kita lihat dari pembilangnya dulu. Yang paling kecil angka berapa ini? Pembilangnya. Ya, betul. Yang paling kecil adalah 3. Berarti kita mulai dari 3/8, lalu 4/8, lalu 5/8, dan 7/8. Ya, ini jawabannya. Sangat mudah.
Kita hanya tinggal mengurutkan pembilangnya dari yang terkecil. Oke, sekarang ada contoh lagi. Nah, untuk contoh yang kedua ini, perintahnya urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Kalau yang tadi dari yang terkecil, sekarang tugasnya adalah mengurutkan dari yang terbesar. Oke, berikut contoh soalnya. Ini ada 4 pecahan, penyebutnya sama. Yang pertama 2/5, lalu 1/5, lalu 4/5, dan 3/5. Ingat, tugasnya mengurutkan dari yang terbesar. Sama, kita tinggal lihat pembilangnya mulai dari yang paling besar. Nah, karena ini adalah pecahan yang penyebutnya sama. Berarti kita tinggal urutkan dari yang paling besar pembilangnya. Yaitu di sini pembilang yang paling besar adalah 4. Jadi kita mulai dari 4/5. Lalu berapa lagi? 3/5. Lalu 2/5. Dan yang paling kecil adalah 1/5. Nah, sangat mudah. Mudah kan? Kita tinggal hanya melihat pembilangnya, lalu urutkan sesuai perintahnya. Oke, contoh yang kedua. Ini penyebutnya 10 semua, berarti sama. Nah, kita juga sama, melihat dari pembilangnya, dari yang paling besar. Oke, yang paling besar adalah 6. 6/10. Lalu, oh maaf, yang paling besar bukan 6. Berapa coba? Iya, 8. Jadi 8/10, lalu 6/10, lalu 5/10, dan 2/10. Ini jawabannya. Sangat mudah. Sama ya. Jadi intinya kita tinggal melihat pembilangnya. Dan ingat, ini hanya berlaku bagi pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Nah, kalau ini kita membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Jadi penyebutnya berbeda nih. Kita harus bisa membandingkan. Oke, kita lihat ke berikutnya. Ini ada contoh. Nah, coba di sini kita ditugaskan untuk membandingkan pecahan 3/4 dan 4/5. Apakah 3/4 ini lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan nilainya dengan pecahan ini? Nah, lihat. Kita tidak bisa langsung melihat pembilangnya. Jadi walaupun ini pembilangnya besar, belum tentu nilainya lebih besar. Nah, untuk mengetahuinya, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Baru kita bisa membandingkan seperti tadi. Oke, kita akan samakan dulu penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, sama seperti kemarin kita mencari pecahan senilai. Kita cari dari kedua pecahan ini untuk menyamakan penyebutnya, berarti cari kelipatan angka 4 dan 5 yang paling dekat. Atau kita mencari angka berapa yang bisa dibagi angka 4 dan bisa dibagi angka 5. Angka berapa coba? Ya, yang paling dekat yang bisa dibagikan dibagi oleh angka 4 dan 5 adalah 20. Berarti kita buat kedua pecahan ini menjadi pecahan dengan penyebut 20. Nah, caranya sama seperti kemarin mencari pecahan senilai. Nah, seperti ini caranya. Kita jadikan dulu pecahan pertama menjadi pecahan yang penyebutnya 20.
Jadi 3/4 dikali berapa menjadi penyebutnya per 20. Ingat, kalau kita mau mengalihkan atau membagikan pecahan, berarti pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama agar pecahan itu memiliki nilai yang senilai, menjadi pecahan senilai. Nah, sama seperti kemarin, berarti kita cari 3 kali berapa, lalu 4 juga kali berapa, yang hasilnya 20. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, kita bisa menghitung dengan cara seperti kemarin, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Lalu contoh yang kedua, berikutnya di sini. Kita juga mencari pecahan yang satunya yang akan kita bandingkan, yaitu 4/5. Sama, dijadikan pecahan dengan penyebut per 20. Sama, ini juga harus dikalikan angka yang sama, pembilang dan penyebutnya. Bagaimana caranya? Oke, dikali angka berapa? Untuk yang 3/4 dulu. Untuk menjadi per 20, 4 dikali berapa? Ada yang tahu? Tunggu dulu, ayo silakan. Kalian hitung angka berapa yang cocok untuk mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan 3/4 agar menjadi per 20. Lalu kita juga hitung angka berapa yang bisa dikalikan dengan pembilang dan penyebut 4/5 agar menjadi per 20. Sudah menemukan jawabannya? Oke, kita lihat. Nah, 3/4 dan 4/5. Berarti yang 3/4 dulu. 3/4 agar bisa menjadi penyebutnya per 20, kita lihat 4 kali berapa agar menjadi 20. Ya, betul. 4 dikali 5. Nah, kalau penyebutnya dikali 5, berarti pembilangnya juga harus dikali angka yang sama, 5 juga. Jadi hasilnya adalah 15/20. Itu yang pertama. Sekarang pecahan yang kedua. 4/5. Agar menjadi per 20, berarti harus dikalikan angka berapa? 5 kali berapa agar hasilnya per 20. Berarti 5 dikali 4. Nah, kalau ini kali 4, sama. Atasnya juga harus kali 4. Pembilangnya. Jadi hasilnya 4 kali 4, yaitu 16. Dan 5 kali 4 ada 20. Nah, kita sudah menemukan pecahan senilai dari 3/4 dan pecahan senilai dengan 4/5 yang yaitu berpenyebut 20. Nah, kalau kita sudah menemukan ini yang senilai dari kedua pecahan itu dan mempunyai penyebut yang sama, kita dapat dengan mudah membandingkannya dengan cara yang pertama tadi, yaitu 3/4 dan 4/5 itu sama dengan 15/20 dan 16/20. Nah, sekarang kalau sudah penyebutnya sama, kita dapat dengan mudah. Kira-kira 15/20 dan 16/20 ini mana yang lebih besar? Ingat cara yang tadi Bapak jelaskan. Kalau penyebutnya sama, berarti kita tinggal melihat pembilangnya. Pembilangnya 15 dan 16. Mana yang ini lebih besar atau lebih kecil? Yang 15 ini dari 16. Ya, betul. Jawabannya adalah lebih kecil. Nah, 15 ini lebih kecil daripada 16. Jadi, 3/4 lebih kecil dari
4/5. Mudah kan? Kita hanya tinggal menyamakan dulu penyebutnya. Nah, itu. Kalau kita sudah menyamakan, baru kita bisa mengetahui mana yang lebih besar atau lebih kecil. Oke, kita lanjut. Sekarang mengurutkan pecahan berpenyebut berbeda. Oke, kalau tadi membandingkan, sekarang mengurutkan. Kita lihat di contoh berikut. Nah, perintahnya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Kita lihat pecahannya ada berapa saja. Nah, pecahannya ada 4, ini ada 3/4, lalu 2/3, lalu 2/6, dan 1/2. Ingat, lihat ini penyebutnya berbeda. Agar kita bisa mengetahui mana yang kecil dan mana yang besar, berarti kita harus menyamakan ke-4 penyebutnya ini. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Sama dengan cara tadi kita mencari atau membandingkan pecahan yang berbeda penyebutnya. Kita cari satu persatu, lalu kita buat penyebutnya menjadi sama. Nah, penyelesaiannya, perhatikan, ini cara kita menyelesaikan permasalahan agar kita bisa mengurutkan pecahan yang berbeda penyebutnya. Oke, sini ada 3/4, 2/3, 2/6, dan 1/2. Kita cari satu persatu. Ya, satu persatu ya. Nah, karena dari keempat ini berbeda, kita cari kelipatan angka 4, 3, 6, dan 2 agar bisa dibagi oleh bilangan yang sama. Nah, angka yang bisa membagi keempat bilangan ini adalah angka 12. Nah, 12 kan bisa dibagi 4, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6, dan bisa dibagi 2 juga. Berarti ini angkanya penyebutnya 12. Nah, kita harus mengubah semua pecahan ini menjadi per 12 atau penyebutnya 12. Caranya sama seperti tadi. Kita mulai dari yang pertama, 3/4. 3/4 agar menjadi pecahan dengan penyebut 12, berarti kita cari 4 kali berapa? Lihat dari penyebutnya dulu. Untuk menjadi 12, 4 itu harus dikali bilangan 3. Nah, kalau di penyebutnya dikali 3, berarti pembilangnya juga harus kali 3. Maka hasilnya 3 kali 3 itu 9/12. Jadi untuk 3/4 itu senilai dengan 9/12. Nah, sekarang cari pecahan yang kedua, kita hitung. Agar menjadi per 12, 2/3 itu harus dikalikan angka 4. Karena lihat penyebutnya. 3 dikali berapa hasilnya 12? Jadi dikali 4. Atau kita juga bisa menghitung 12 dibagi 3, 4. Dibalik ya. Nah, kalau yang bawah dikali 4, berarti atas juga harus kali 4. Jadi hasilnya 2 kali 4, 8, dan 3 kali 4 adalah 12. Nah, jadi untuk 2/3 itu sama dengan 8/12. Berikutnya, kita hitung pecahan yang ketiga, yaitu 2/6. 2/6 agar menjadi per 12, berarti kita harus kalikan berapa? 6 menjadi 12, kali berapa? Betul, berarti kali 2. Jadi penyebutnya dikali 2, lalu pembilangnya juga kali 2. Jadi hasilnya 2
dikali 2 dan 6 dikali 2. Hasilnya 4/12. Nah, yang terakhir kita hitung 1/2. Kita lihat penyebutnya 2. 2 agar menjadi 12 berarti harus dikali angka berapa? Ya, angka 6. Jadi kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka 6. Nah, pembilangnya 1 dikali 6 hasilnya 6 dan penyebutnya 2 kali 6 hasilnya 12. Nah, kita sudah menemukan pecahan dengan penyebut yang sama dari tiap-tiap pecahan tadi yang berbeda. Penyebutnya sekarang sudah sama. Yang pertama 9/12, lalu 8/12, 4/12, dan 6/12. Nah, karena ini sudah memiliki penyebut yang sama, kita bisa mengetahui, kita bisa mengurutkannya. Karena tadi perintahnya dari yang terkecil, berarti kita lihat pembilangnya yang paling kecil. Angka berapa? Ya, angka 4. Yang paling kecil, yaitu 4/12. Nah, 4/12 itu berarti tadi dari pecahan yang mana? Ya, dari 2/6. Berarti ini yang paling kecil adalah 2/6. Ya, jadi urutan yang terkecil adalah 2/6. Lihat dari penyebut yang paling kecil, pembilang yang paling kecil, 4. Jadi mulai dari 2/3, 2/6, ini karena paling kecil 4 kan. Lalu setelah 4, mana lagi yang lebih kecil dari pecahan yang lainnya? Pembilangnya setelah 4 itu, iya, 6. Nah, 6 ini dari pecahan 1/2, berarti 1/2. Lalu setelah 6, berapa? 8 atau 9? Ya, 8. Berarti 8 ini pecahannya itu awalnya adalah 2/3. Dan yang terakhir, berarti yang paling besar itu adalah 9/12. Nah, 9/12 itu dari pecahan yang senilai, yaitu 3/4. Nah, kita sudah menemukan, sudah bisa mengurutkan pecahan dari yang terkecil ya. Jadi caranya adalah dengan menyamakan dulu penyebutnya. Ya, mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Contoh berikutnya. Sini perintahnya, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Oke, ini perintahnya dari yang terbesar. Nah, berapakah soal yang ditanyakan itu? Pecahannya adalah, nah, ada 2/3, 5/8, 3/4, dan 7/12. Ini penyebutnya berbeda semua. Berarti kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, antara 3, 8, 4, dan 12. Kira-kira angka berapa yang bisa membagi keempat angka ini? Angka berapa yang bisa dibagi 3, bisa juga dibagi 8, bisa juga dibagi 4, dan bisa juga dibagi 12. Angka berapa coba? Cari kelipatan angka 3, 8, 4, dan 12. Berapa yang paling dekat? Ya, angkanya adalah, ya, kita hitung antara 3, 8, 4, dan 12. Agar penyebutnya sama, berarti harus dijadikan penyebutnya yaitu menjadi per 24. Karena 24 ini bisa dibagi 3, bisa dibagi 8, bisa dibagi 4, dan bisa dibagi 12. Oke, itu sekarang kita hitung
2/3 agar bisa menjadi per 24, kita harus mengalikannya dengan angka berapa? 3 agar bisa menjadi 24 harus dikalikan angka, iya, 8. Jadi kita kalikan angka 8. Bilangnya kali 8 itu 2, berarti menjadi 16. 3 kali 8 menjadi 24. Nah, itu untuk yang 2/3. Oke, sekarang berikutnya pecahan yang kedua, 5/8 agar bisa menjadi per 24, kalikan angka berapa? 8 agar bisa menjadi 24. Iya, dikalikan angka 3. Jadi 5/8, 5 dikali 3 yaitu 15, lalu 8 juga dikali 3 menjadi 24. Jadi hasilnya 15/24. Berikutnya ke angka atau ke pecahan 3/4. Nah, penyebutnya 4. Agar menjadi 24, 4 dikalikan berapa? Kita bisa menghitung, balikan saja. Dibalik 24 dibagi 4, yaitu 6. Berarti pecahan ini, pembilang dan penyebutnya harus dikalikan angka 6. 3 kali 6, 18. Lalu 4 dikali 6, 24. Jadi hasilnya 18/24. Sudah ketemu ya yang ketiga. Sekarang pecahan yang keempat, 7/12. Penyebutnya adalah 12. Agar menjadi 24, harus dikalikan angka berapa? 12 kali angka berapa agar hasilnya 24? Nah, kita tinggal dibalik saja. Berarti 24 bagi 12. Berapa? Iya, betul, 2. Jadi, pembilang dan penyebutnya harus dikalikan angka 2. 7 kali 2, 14. Lalu 12 kali 2, 24. Nah, jadi hasilnya 14/24. Nah, sudah semua kan? Nah, sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama semua. Nih, 24, 24, dan 24. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, kita tinggal urutkan. Tadi tugasnya atau perintahnya adalah mengurutkan dari yang paling besar. Nah, kalau mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama, berarti kita lihat pembilangnya. Karena tadi mengurutkan dari yang terbesar, kita lihat yang paling besar dulu. Yang paling besar pertama berapa? Pembilangnya ada 16, 15, 18, atau 14. Iya, yang paling besar adalah 18/24. Nah, ini senilai dengan 3/4. Jadi yang pertama, yang paling besar adalah 3/4. Nah, lalu kedua, setelah 3/4, berapa? Cari setelah 18, yang kedua terbesar adalah 16. Bilangnya. Nah, 16 ini dari mana? Dari 2/3. Ini yang kedua. Lalu berikutnya. Yang besar berikutnya adalah setelah 16, di bawah 16 yaitu 15. Nah, 15/24 ini dari mana? Itu dari 5/8. Oke, jadi kalau sudah ini ketemu, berarti yang paling kecil adalah ini, yang terakhir. 14/24 dari mana? Dari 7/12. Ya, kita sudah menemukan jawabannya. Dan kita sudah mengurutkan dari pecahan yang nilainya terbesar. Jadi 3/4, 2/3, 5/8, dan 7/12. Nah, kalau
pecahan ini karena berbeda penyebutnya tidak bisa kita melihat pembilangnya yang paling besar karena ini penyebutnya berbeda. Jadi caranya yaitu dengan menyamakan dulu penyebutnya menjadi penyebut yang sama. Nah, itu cara untuk kita mengurutkan dan membandingkan pecahan. Baik itu pecahan yang berpenyebut sama dan pecahan yang berpenyebut berbeda. Sangat mudah ya. Jadi untuk mengurutkan pecahan kita harus tentukan dulu. Yang pertama apakah pecahan itu penyebutnya sama. Kalau sama berarti kita tinggal lihat pembilangnya. Lalu kalau berbeda penyebutnya kita samakan dulu. Baru kita lihat pembilangnya dan diurutkan dari terbesar atau dari terkecil. Nah, itu tadi penjelasan Bapak tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Tadi sudah mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama dan juga yang berbeda. Nah, dari penjelasan Bapak tadi dari awal, tentu kalian sudah memahami kan? Ya, gampang ya, tadi sudah kita cari bersama-sama, sudah kita hitung bersama-sama, dan caranya sudah tahu. Oke, sekarang tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, latihannya. Dari penjelasan tadi, coba anak-anak sekarang kerjakan latihan. Yang pertama, nah, baca baik-baik perintahnya. Yang pertama ini kerjakan latihan 7. Nah, halaman 13 di buku matematika ya, ingat. Dari buku matematika. Latihan 7 halaman 13. Nah, di situ ada 15 nomor. Nah, yang kalian kerjakan hanya nomor 5, 10, dan 15. Ya, jawabannya saja. Ditulis soalnya, lalu tulis jawabannya. Jadi tidak perlu semua soal, hanya nomor yang ditunjukkan di sini. 5, 10, dan 15. Lalu yang kedua, kerjakan latihan 8, halaman 14, ya di halaman berikutnya. Belakangnya ada latihan 8. Lalu ini juga sama, hanya dikerjakan 3 nomor, yaitu nomor 3, 7, dan 9. Silakan kerjakan, salin soalnya, karena hanya 3 ya, sedikit kan. Lalu berikutnya, kerjakan latihan 9, halaman 16. Ini pun 3 nomor, nomor 4, 8, dan 12. Lalu kerjakan latihan 10, halaman 17. Nah, latihan 10 ini ada bagian A. Kalian kerjakan hanya 3 nomor, yaitu nomor 1, 3, dan 4. Lalu masih di latihan 10, halaman 17, yang bagian B, nomor 2, 3, dan 4. Nah, itu saja yang harus kalian kerjakan. Sangat mudah kan, tadi sudah dijelaskan. Ini hanya 15 nomor yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk mengerjakannya, kalian silakan kerjakan di buku matematika, di buku latihan matematika. Salin soalnya, lalu cari jawabannya. Nah, kalau sudah dikerjakan, nanti jangan lupa difoto, lalu dikirimkan di Google Classroom. Kirim di Google Classroom, ya. Jawabannya dikirim melalui Google Classroom. Silakan kalian kerjakan dengan teliti, ya, agar jawabannya bisa benar.
Lalu gunakan cara kalau memang itu membutuhkan cara seperti tadi yang Bapak jelaskan. Oke, bisa dipahami tugasnya? Oke, semoga kalian bisa mengerjakan semua tugas yang diberikan ini dengan baik. Nah, sekian untuk pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Dan kalaupun ada yang tidak mengerti, boleh bertanya langsung kepada Bapak atau bisa tanyakan di kolom komentar di YouTube. Nah, silakan tanyakan kalau ada yang belum memahami atau bisa juga WhatsApp ke Bapak ya. Kalau ada yang belum mengerti, nanti Bapak akan berusaha bantu. Nah, sekarang silakan kalian coba dulu mengerjakan. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak semua bisa menerima dan memahami apa yang Bapak jelaskan pada pembelajaran ini. Nah, jangan lupa kalian harus tetap semangat meskipun belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa belajar yang rajin, dan tetap menjadi anak yang baik agar bisa mencapai cita-cita kalian masing-masing. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat. Dadah semuanya, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.